Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Agastia Herlambang Wahyudi dengan NNP 5026241115 dari kelas A. Oke, di lab ini kita akan belajar tentang working with text files in the CLI atau Command Line Interface. Kita akan lanjut ke Cisco. Jadi di lab ini kita akan belajar 3 bagian, yaitu pertama, graphical text editors, command line text editors, dan working with configuration files. Buat resource yang dibutuhkan itu ada Security Workstation Virtual Machine yang sudah kita buat di lab sebelumnya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yakni Open Site from the GUI. Oke, kita akan masuk ke Security Workstation. Kita masuk ke menu, kemudian ke CyberOps dan Site Text Editor. Tetapi kalau kalian itu udah sering pakai, itu akan muncul di Site Text Editor. Jadi nggak perlu ke bagian CyberOps, bisa ke bagian Favorites. Oke, kita pilih ini, kemudian kita lihat langkah selanjutnya. Jadi kita akan mengcopy teks ini ke dalam text editor. Kita copy. Kemudian perintah selanjutnya adalah ke file, save, dan memberi nama space.txt. Oke, kita akan coba ke file, save, space.txt. Kita save, kita lihat lagi. Kita akan menutup site dengan klik icon X dan membuka lagi. Oke. File, open, pilih space.txt. Oke, kita akan coba. Kita close dulu, kemudian kita ke menu CyberOps, Site Text Editor. Ke file, kemudian open. Di sini tidak muncul file yang kita butuhkan, yakni space.txt. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Could you immediately find space.txt? Jawabannya tidak. Jadi kita harus klik di bagian kanan bawah, kemudian pilih yang all files. Pilih filenya, kemudian kita tutup. Oke, kita akan coba. Pilih file, open, kemudian di kanan bawah ini kita ganti ke yang all files. Nah, akan muncul space.txt. Kita klik open, kemudian kita tutup. Oke, kita masuk ke langkah kedua, yakni open site dari terminal. Jadi, kita bisa klik terminal, kemudian kita ketikkan ls untuk melihat konten dari directory yang ada. Kemudian kita lanjut dengan mengetikkan site space.txt dan akan muncul text editor. Kita akan coba. Di terminal kita ketikkan dulu ls. Setelah itu kita ketikkan site space.txt. Akan muncul text editor. Oke. Why is the prompt not shown in the terminal? Kenapa promptnya nggak muncul di terminal? Jadi karena terminalnya sedang menjalankan site, sehingga tidak bisa menerima perintah. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tutup site dengan klik icon X. Atau kita juga bisa tutup dengan Ctrl C pada terminal. Oke, kita akan coba. Ctrl C. Oke, terbukti dan berhasil. Oke, setelah kita sudah menyelesaikan bagian 1, kita masuk ke bagian yang kedua, yakni Command Line Text Editors. Nah, bedanya apa dengan Graphical Text Editors? Jadi, yang tadi, yang bagian 1 itu kan Graphical Text Editors.
yang mana itu mudah untuk digunakan. Tetapi ini lebih bermanfaat lagi. Selain mudah digunakan, command line text editor juga memiliki keuntungan, yakni bisa dijalankan dari jarak jauh. Jadi kita tidak harus melakukan command di depan komputer itu. Jadi kita bisa dari jarak jauh. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Jadi di bagian ini kita ada beberapa command atau shortcut yang bisa digunakan di keyboard. Seperti Ctrl O untuk menyimpan file, Ctrl W untuk membuka search menu, dan juga Ctrl G untuk membuka help screen dan key untuk menutup. Oke, kita akan masuk ke langkah yang pertama, yakni kita ketikkan nanospace.txt pada terminal window. Kita langsung masuk ke dalamnya. nanospace.txt. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Muncul tampilan seperti yang tadi, kemudian kita bisa mengetik home dan end, karena tadi kan dia itu kepotong, nggak muncul semuanya. Jadi kita harus klik home untuk melihat bagian kiri dan end untuk bagian kanan. Oke, berhasil. Kita akan kembali lagi. What character does Nano use to represent that a line continues beyond the boundaries of the screen? Jadi, karakter apa yang digunakan Nano untuk merepresent bahwa dia itu melampaui batas? Jadi ini ada tanda lebih dari, dan juga kalau dari sisi sebelah kanan itu ada tanda kurang dari. Jadi jawabannya greater than sign atau dollar sign tergantung dari nano version. Oke, untuk menutupnya kita bisa klik Ctrl X, kan muncul pilihan Y atau N. Oke, kita akan coba. Sebelumnya kita akan coba ini terlebih dahulu. Ctrl G dan key untuk keluar. Coba Ctrl G, akan muncul help screen seperti dijelaskan pada lab tersebut. Untuk keluar kita bisa klik key. Oke. Untuk keluar dari nanospace ini kita bisa klik Ctrl X. Kita bisa tambahkan beberapa bagian supaya muncul Y atau N. Space. Kita Ctrl X, akan muncul Y untuk yes dan N untuk no. Dan juga Ctrl C untuk cancel. Kita pilih Y. Yes. Kita klik enter. Oke. Sudah tersimpan. Oke, setelah semua atau beberapa bagian sudah selesai, yakni bagian 1 dan bagian 2 tentang text editor, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yakni working with configuration files. Jadi, di dalam Linux, semuanya diberlakukan sebagai sebuah file, termasuk memori, disk, monitor output, file, dan directory. Pengguna dengan izin tertentu bisa mengedit isi atau konten dari configuration files itu sendiri. Setelah diubah oleh user, juga filenya itu bisa disimpan dan digunakan oleh service atau aplikasi tertentu. Jadi user ini bisa memodifikasi aplikasi atau layanan sesuai keinginan mereka. Bagaimana mereka berjalan atau berperilaku. Nah, ketika diluncurkan atau di-launch, layanan atau aplikasi itu akan
memeriksa isi dari configuration files dan menyesuaikan perilaku mereka. Oke, kita akan masuk ke langkah yang pertama, yakni locating configuration files. Jadi, kita akan menggunakan ls command untuk menampilkan list semua file yang ada di analyst home directory. Oke, kita akan coba buka di terminal dan kita ketikkan ls-min l. Oke, muncul semua file yang ada di analyst home directory. Kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya. Gunakan ls command dengan tambahan min a untuk memunculkan hidden files atau file yang tersembunyi. Kita akan coba ls-min la. Oke, di sini muncul file-file yang tadinya tidak ada, seperti basrc, .tmrc, .hidden, .profile, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya. Oke, kita akan menggunakan cat command untuk menampilkan isi atau konten dari basrc file. Kita akan coba cat.basrc. Oke, di sini muncul isi dari file basrc itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada /etc. Jadi, di Linux itu ada beberapa file yang letaknya di etc directory. Nah, kenapa ada di sini? Jadi, supaya kita itu nggak bisa mengubah isi dari kontennya, karena ini berhubungan dengan sistem dari Linux-nya itu sendiri, seperti web service, free service, FTP service, dan juga email service. Jadi, seperti itu supaya tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Jadi, kita sebagai user tidak bisa mengedit isinya. Oke. Kita akan lanjut untuk menampilkan isi konten dari etc directory dengan ls command. Oke, kita akan coba ls etc. Oke, ini adalah isi dari c/etc directory itu tadi. Oke, jadi why user application configuration file itu disimpan di user directory dan tidak di etc directory. Jadi supaya si user application configuration file ini bisa diedit oleh user. Sedangkan kalau kita menyimpan di etc directory itu tidak bisa diedit selain kita menggunakan atau sebagai root user. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni use cat command to display the contents of the basrc file. Jadi kita akan menampilkan isi dari basrc file dengan cat command. Kita akan coba di terminal. Kita ketik cat.basrc. Akan muncul isi dari basrc file itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, di sini ada /etc directory. Jadi itu adalah tempat di mana file-file penting dari Linux itu disimpan. Kenapa disimpan di sana? Karena kita sebagai user itu nggak bisa pakai atau mengedit isi dari file-file yang ada di etc directory. Kenapa kita nggak bisa? Karena itu sangat-sangat penting sehingga diamankan sehingga kita nggak bisa edit supaya sistemnya itu aman dan tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian C. Kita akan menggunakan cat command untuk menampilkan isi dari konten basrc. Oke, kita akan
Coba di terminal. Kita ketikkan get.baserc. Oke, di sini sudah muncul isi atau konten dari file .baserc. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, di bagian D ini ada etc directory. Jadi, kenapa ada file yang diletakkan di etc directory? Nah, jadi supaya usernya atau kita itu nggak bisa melakukan perubahan dari isi konten file yang ada di etc directory. Kenapa itu nggak bisa diubah? Karena isi konten itu penting sekali terhadap berjalannya sistem Linux itu. Jadi dia mempengaruhi semua sistem atau berjalannya Linux itu sendiri, seperti web service, print service, FTP service, dan juga email service. Oke, kita akan coba menampilkan apa saja sih isi dari etc directory dengan ls command. Kita akan coba di terminal. ls etc. Oke, ini dia isi dari etc directory. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kenapa aplikasi user itu ada di users home directory dan tidak di etc? Oke, karena dia tidak bisa mengubah file yang ada di etc directory. Karena isinya itu penting sehingga kita dibatasi untuk melakukan perubahan di file-file yang ada di etc directory. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita akan masuk ke tahap kedua, yakni editing and saving configuration files. Jadi, kita akan mengedit file .baserc dengan mengubah warna dari prompt-nya yang awalnya biru menjadi warna merah. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Kita buka text editor, kemudian kita ke file, open, dan ini kita ubah ke all files. Ini ada baserc, kemudian open. Nah, di sini sesuai perintah, kita akan mengubah yang awalnya 32 menjadi 31. Awalnya hijau menjadi warna merah. Oke, kita akan ubah menjadi 31. Kemudian kita save, kita keluar, kemudian kita ke terminal. Maka akan berubah menjadi warna merah. Oke, kita akan lanjut. Jadi, apakah terminal langsung menjadi warna merah? Tidak. Nah, sedangkan kita tadi langsung menjadi warna merah. Kenapa? Karena tadi kita terminalnya itu kita baru buka. Nah, tapi kalau kasusnya itu dia itu dari tadi nggak di close atau waktu kita membuka text editor dia masih berjalan di background, itu dia tidak akan langsung berubah ke warna merah. Tapi kita harus close dulu terminalnya, baru kita lakukan close lagi atau buka terminal lagi, baru berubah menjadi warna merah. Jadi itu kenapa ini kok jawabannya no. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Perubahan yang sama akan dibuat pada text editor dengan nano. Oke, kita akan ketikkan nano.baserc untuk melaunch nano dan juga baserc filenya. Oke, kita akan coba nano.baserc. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Sesuai perintah, kita akan ubah
warnanya yang dari awalnya 31 menjadi 33. Sehingga warnanya menjadi warna kuning. Kita akan coba ubah menjadi 33. Kita akan save dengan Ctrl X. Kita klik Y atau yes dan kita enter. Untuk melihat perubahannya, kita harus close window-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka lagi dan berubah menjadi warna kuning. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap ini sudah selesai dan prompt-nya berubah dari warna kuning menjadi warna hijau. Oke, setelah beberapa tahapan tadi, kita akan masuk ke tahap ketiga, yakni editing configuration files for services. Jadi di sini kita akan mengedit Nginx. Jadi apa itu Nginx? Itu adalah configuration file yang ada di etc dan kita bisa mengeditnya. Jadi pertama kita buka dulu filenya di terminal dengan nama ini. Kemudian ada sudo command. Jadi sudo ini, dengan adanya sudo kita bisa mengedit tanpa batas. Jadi yang awalnya dia tuh dibatasi untuk melakukan pengeditan atau perubahan, dengan sudo kita bisa melakukan pengeditan atau perubahan tanpa batas. Kita akan coba di terminal. Sudo nano. Kita ketikkan sudo nano -l / tc Nginx custom_server. Untuk passwordnya kita isikan CyberOps. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, di sini ada perintah untuk mengubah isi dari line 39 dan line 47. Oke, kita akan ubah isinya. Line 37. Line 39. Oke. Kita ubah menjadi 80 dan kita pergi ke line 47 dengan mengubah path-nya. Line 47. Kita ubah menjadi, kita tambah dengan teks _add_lab. Kita akan cek dulu apakah sudah benar. Oke, jadi untuk semikolonnya tidak perlu kita hapus karena itu untuk menutup line tersebut. Jadi tidak ada error. Oke, kalau sudah kita Ctrl X. Sebentar, kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Users share. Oke, sudah benar. Kita akan save dengan Ctrl X dan kita pilih Y untuk yes. Kita save dengan nama file yang sama. Oke, kita akan enter. Setelah itu kita akan melakukan sudo nginx. Oke, kita akan coba.
sudo nginx c, kemudian custom_server, custom server. Nah, kemudian kita akan cek pada browser apakah sudah terhubung atau belum. Kita buka browsernya dan kita masukkan IP address-nya 127.001.80.80. Oke, jadi kita berhasil menghubungkan Nginx kita ke web browser. Oke. Kita akan cek di terminal apakah berhasil juga. Kita ketikkan sintaks yang sama, minc custom server. Nah, akan muncul error seperti ini. Ini menandakan bahwa ini sudah berhasil. Oke, kenapa muncul error? Karena pada file tersebut ada sesuatu yang hilang. Dan juga kita berhasil menjalankan web tersebut dan terhubung ke Nginx tadi. Sehingga ada pesan error yang muncul pada terminal. Oke. Untuk menutup browser atau Nginx tadi, kita bisa enter pada command prompt, kemudian kita klik sudo pkill nginx. Oke, kita akan coba di terminal. Kita ketikkan sudo pkill nginx cyberops. Oke, kita akan coba dengan menghapus histori pada browser. Kemudian kita coba lagi. Jika muncul error, maka terbukti bahwa itu sudah tidak terhubung. Jadi sudah di shutdown. Does the web page appear? Jawabannya tidak, karena sudah di shutdown. Oke, kita akan melakukan challenge question. Apakah kita bisa mengedit file tadi, yaitu etc nginx custom configuration.conf itu dengan site. Oke, kita akan coba di terminal. Kita akan buka terminal. Kita ketikkan sudo site tc nginx /custom configuration server.co cyberops. Oke, jawabannya kita bisa mengeditnya. Oke, setelah semua proses yang sudah kita lakukan, kita akan masuk ke bagian refleksi. Jadi setiap layanan itu ada banyak opsi untuk kita melakukan konfigurasi. Selain itu, setiap file itu ada lokasinya sendiri-sendiri. Jadi pastikan kita membaca dokumentasinya untuk mengetahui informasi di mana lokasi file tersebut. Kemudian, izin juga salah satu alasan yang paling umum untuk terjadinya problem pada suatu proses. Kita harus make sure bahwa isinya itu sudah benar sebelum kita melakukan perubahan pada configuration files. Selain itu, kita juga harus melakukan restart atau mulai ulang untuk melakukan perubahan dan muncul efeknya.
Misal tadi mengubah sintaks dari warna hijau menjadi merah. Supaya warnanya berubah pada terminal, kita harus meng-close dulu atau menutup terlebih dahulu terminal, kemudian kita membuka kembali sehingga warnanya menjadi merah. Jadi kita harus sering-sering melakukan restart untuk memunculkan efek dari perubahan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.